Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1734 sampai bab 1735. Sulin, yang terkena dampaknya, bahkan tidak bisa menggunakan sepertiga dari kekuatan normalnya. Jurus mematikan lainnya dari Millennium Yinsa adalah ia sangat cepat, hampir mencapai kecepatan suara, dan dapat muncul dari mana saja dan dari sudut mana saja. Serangannya pada dasarnya mustahil untuk dilawan. Oleh karena itu, meskipun Sulin sangat berhati-hati, dia masih terluka oleh kejahatan 1000 tahun. Faktanya, ketika Sulin mengemban tugas ini, dia tahu bahwa ini pasti tipuan Cao Dahua untuk membunuh seseorang dengan pisau. Namun Sulin masih sangat percaya diri saat itu, ia merasa kekuatannya cukup untuk menghadapi kejahatan berusia ribuan tahun ini. Dia tidak menyesalinya sampai sekarang. Jika dia tahu bahwa kejahatan 1000 tahun ini begitu kuat, dia tidak akan begitu percaya. Ketika Sulin berpikir liar, suara jahat ribuan tahun datang dari segala arah. Hehehe, kamu wanita bodoh, kamu masih berani datang dan mencekikku, aku sudah berlatih selama ribuan tahun. Apakah aku masih takut padamu? Jie, aku tidak. Menyangka ada wanita yang datang ke rumahku begitu saja setelah saya mulai berlatih. Saya pikir Anda masih memiliki kecantikan, mengapa Anda tidak mematuhi saya sekarang dan membantu saya mengumpulkan yin dan mengisi kembali yang, saya tidak perlu membunuh Anda. Sulin mendengus dingin, bah. Monster tak tahu malu, kamu punya ide bagus, pergi, mati. Jie, mulutmu cukup keras, Kian Kiansa tertawa sinis, suaranya sangat kasar. Sulin berkata dengan marah, jangan sembunyikan kepalamu dan tunjukkan ekormu. Jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah dan lawan aku lagi. Begitu dia selesai berbicara, Sulin melihat sekelompok hitam menjadi sangat tebal 100 meter jauhnya. Segera setelah itu, massa hitam ini bergegas menuju Sulin. Meski jaraknya 100 meter, dalam sekejap mata, massa hitam itu sudah berada di sisi Sulin. Sulin berjaga untuk waktu yang lama, tangan gioknya berbentuk seperti pisau, dan dia menebas tiba-tiba, mencoba memotong bayangan hitam itu. Namun, saat tangan Sulin jatuh, bayangan hitam itu sudah menjauh dari Sulin lagi, dan menghilang ke dalam kegelapan di sekitarnya. Ada bekas luka lain di tubuh Sulin, dan darah merah cerah mengalir keluar. Ini adalah kecepatan kejahatan Yin Millennium, sangat menakutkan. Segera setelah itu, suara jahat berusia 1000 tahun terdengar lagi dari segala arah. Jie, wanita bodoh, jangan sia-siakan usahamu. Apa kamu benar-benar mengira kamu adalah lawanku? Kamu masih bisa menjadi budakku. Hiduplah sedikit lagi. Sekarang aku akan memberimu kesempatan lagi. Buka pakaianmu, berlutut, dan layani aku dengan baik. Lalu aku bisa mengampuni nyawamu, Su. Lin mengertakkan giginya dengan marah. Oke, kemarilah. Dia diam-diam mengerahkan kekuatan energi aslinya dan memusatkannya di telapak tangannya, mengharapkan serangan mendadak. Namun, begitu dia mulai mengaktifkan kekuatannya, dia sudah diperhatikan oleh Millennium Yinsa. Jie, wanita bodoh, kamu melakukan trik kecil ini, apa menurutmu aku tidak bisa melihatnya? Begitu dia selesai berbicara, semburan energi hitam tiba-tiba melayang. Sulin tertangkap basah dan terkena energi hitam. Dalam sekejap, 2/3 dari sedikit energi yang baru saja dikumpulkan Sulin menghilang. Kali ini, Sulin kehabisan akal. Apa yang harus saya lakukan? Apakah kamu benar-benar akan mati di sini hari ini? Kekuatan kejahatan berusia 1000 tahun ini benar-benar terlalu jahat. Tepat ketika Sulin merasa putus asa, dia tiba-tiba mendengar keributan di hutan di belakangnya. Kemudian, seorang pria melompat keluar dari hutan. Itu adalah Ye Chong. Ketika Sulin melihat Ye Chong, dia tampak terkejut. Ye Chong, mengapa kamu ada di sini? Jie, anak ini sudah lama berada di pulau itu. Dia sudah lama berkeliaran di pulau itu. Ternyata dia mencarimu. Aku sungguh beruntung hari ini.
dia benar-benar mengirimiku tonik lagi. 1000 tahun, Yinsa berkata dengan dingin. Suara itu berkata. Ye Chong merasa lega saat melihat Sulin masih hidup. Dia berkata, Tuan Sulin, apakah Anda baik-baik saja? Saya di sini untuk membantu Anda. Ye Chong, cepat pergi, kejahatan 1000 tahun ini sulit diatasi, kata Sulin. Ye Chong tersenyum dan berkata, Tuan Sulin, jangan khawatir, saya berjanji kepada orang lain bahwa saya akan menyelamatkan Anda. Sulin tidak punya waktu untuk peduli siapa orang lain ini. Dia berkata, Ye Chong, kejahatan 1000 tahun ini sangat aneh. Kekuatannya tidak kuat, tetapi roh jahat yang dipancarkannya dapat mengurangi kekuatan seseorang, dan itu sangat cepat, dan cara biasa tidak dapat mengatasinya. Sulin mengatakan ini hanya untuk mengingatkan Ye Chong. Pada saat ini, suara ketidakpuasan milenium jahat terdengar dari segala penjuru. Apa, kamu bilang aku tidak kuat? Saat dia berbicara, Ye Chong sudah berjalan mendekati Sulin. Faktanya, Ye Chong juga memperhatikan sesuatu tentang poin pertama yang dikatakan Sulin. Namun, dia tidak khawatir. Jangan khawatir, Tuan Sulin, saya cukup untuk menghadapi kejahatan Yin yang berusia 1000 tahun. Sayang sekali, suara kejahatan Yin yang berusia 1000 tahun terdengar lagi. Segera setelah itu, bayangan hitam tebal datang ke sisi Ye Chong dari jarak 100 meter. Setelah tinggal di samping Ye Chong kurang dari 1/10 detik, dia dengan cepat terbang dan menghilang. Kecepatan kejahatan 1000 tahun ini begitu cepat sehingga bahkan mata Dewa Naga Ye Chong tidak dapat melihatnya dengan jelas sekarang. Namun, kejahatan Yin 1000 tahun baru saja membuat lubang di tubuh Ye Chong. Dengan kata lain, pakaian Ye Chong dibelah. Karena Ye Chong memiliki tubuh Dewa Naga, tubuhnya tidak terluka. Namun, ada lubang sekitar 5 cm di pakaian itu, memperlihatkan kulit seperti batu giok di bawahnya, bahkan tidak ada goresan di kulitnya. 1000 tahun Yinsa mula-mula berkata, hah, lalu tertawa penuh semangat. Jie, dia sebenarnya memiliki tubuh dewa. Jie, aku mendapat untung hari ini, setelah memakanmu, aku bisa terlahir kembali dan mencapai pencerahan secara langsung. Jie, benar-benar hadiah dari ya Tuhan, kupikir begitu. Cantik, teriak Sulin. Yinsa yang berusia 1000 tahun melanjutkan, kamu wanita, tunggu sampai raja ini terlahir kembali dan berubah menjadi bentuk manusia, baru aku bisa menikmatimu, Sulin. Mengangkat alisnya, sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, karena dia tidak bisa menangkapnya sama sekali. Tidak ada apapun di sekitarnya kecuali kegelapan yang suram. Ye Chong, cepat pergi, aku akan menahannya, tidak perlu mengorbankan 2 orang, kata Sulin. Saat ini, Ye Chong tersenyum tipis dan berkata kepada Sulin, Tuan Sulin, jangan khawatir, kejahatan berusia 1000 tahun ini tidak lebih dari ini, saya sudah memikirkan cara untuk menyingkirkannya. Jie, kamu sangat berani, nak. Kamu pikir raja ini takut? Sekarang aku akan menyerap esensimu dan melihat bagaimana kamu menyingkirkanku, kata Yinsa 1000 tahun. Begitu dia selesai berbicara, bayangan hitam itu terbang ke arah Ye Chong lagi, masih sangat cepat. Tapi kali ini, Ye Chong sudah bersiap. Saat pertama dia melihat bayangan hitam, matanya bersinar dengan cahaya ungu, dan dia langsung mengaktifkan ruang Dewa Naga. Seluruh ruang 5 meter di sekitar Ye Chong diselimuti lapisan ungu. Hampir di saat yang sama, bayangan hitam terbang tepat di sebelah Ye Chong dan terjun ke dalam warna ungu. Udara di ruang Dewa Naga, kecuali Ye Chong, lebih seperti cairan kental bagi orang lain. Di sini, pergerakan akan terhambat dan diperlambat berkali-kali. Namun, kejahatan berusia 1000 tahun ini sangat kuat, bahkan di ruang Dewa Naga, itu hanya memperlambatnya selama setengah detik. Milenium Yinsa hanya berhenti, lalu menerobos ruang Dewa Naga, kembali ke kecepatan normal, dan menghilang ke dalam bayangan tak berujung dalam sekejap. Ada lubang yang lebih panjang di pakaian Ye Chong. Kali ini, Milenium Yinsa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggambar tanda putih di tubuh Dewa Naga Ye Chong, tetapi tidak ada darah yang keluar. Jie, nak, aku tidak menyangka bahwa aku memiliki beberapa keterampilan unik. Namun,
Kamu berpikir bahwa kemampuan ini dapat menghalangiku? Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu, Qian Yinsa mencibir. Benarkah? Ye Chong tersenyum sedikit, lalu menjentikkan jarinya. Saat jari Ye Chong mengeluarkan suara jepret, kabut hitam di depan mereka di sebelah kanan tiba-tiba meledak. Itu seperti bom yang meledak ketika saatnya tiba. Ternyata baru saja, Ye Chong meninggalkan bekas api di tubuh Millennium Yinsa dalam waktu singkat ketika dia terlibat dalam ruang Dewa Naga. Pada saat ini, Ye Chong menggunakan teknik penandaan api, atau nama Ye Chong sendiri ledakan api kemarahan Buddha. Kekuatan agung dari elemen api secara langsung meledakkan energi hitam menjadi beberapa bagian. Suara ledakan bergema di seluruh pulau, dan gelombang udara dari ledakan tersebut menumbangkan pepohonan dalam jarak belasan meter. Semua roh jahat di sekitarnya juga tersebar. Sebelum Sulin sempat bereaksi, dia hanya mendengar teriakan di udara, "Tidak mungkin, apa ini? Tidak mungkin." Suaranya seperti hantu menangis atau serigala melolong, tetapi suaranya menjadi semakin lemah. Butuh 1000 tahun bagi Yinsa untuk mengembun menjadi bentuk, tapi terpesona oleh Ye Chong. Millennium Yinsa memiliki sisa kesadaran terakhir. Kamu, gerakan apa yang kamu gunakan? Ternyata meskipun Millennium Yinsa dapat menekan kekuatan pelatihan seni bela diri manusia, ia tidak berdaya melawan kekuatan unsur. Ia pantas menerima kemalangannya. Awalnya, kekuatan Ye Chong tidak cukup untuk membunuhnya, tapi Ye Chong menggunakan kekuatan elemen untuk membuat Yinsa yang berusia 1000 tahun tidak berdaya dan dihancurkan. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu tahu lagi, lebih baik menghilang menjadi abu." Millennium Yinsa berkata dengan marah, "Aku sangat marah karena aku akan dikuburkan bersamamu ketika aku mati." Saat dia mengatakan itu, dia melihat serpihan debu terakhir di udara. Udara hitam tiba-tiba mengembun membentuk titik hitam seukuran koin. Titik hitam itu sangat cepat dan langsung menembak ke tubuh Ye Chong, membuat Ye Chong dan Sulin tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Tubuh Ye Chong terguncang, lalu dia merasakan sesak di dadanya, penglihatannya menjadi gelap, dan dia pingsan. Sulin berteriak dan dengan cepat mendukung Ye Chong. Melihat Ye Chong lagi, seluruh kulitnya menjadi gelap. Ternyata Ye Chong terkena gas paling beracun dari kejahatan 1000 tahun. Pada saat ini, Ye Chong mengatupkan giginya, mengerutkan kening, dan udara hitam menempel di wajahnya. Telapak tangan Giok Sulin menepuk bahu Ye Chong, mencoba membantu Ye Chong menghilangkan gas beracun. Namun, begitu kekuatannya memasuki tubuh Ye Chong, kekuatannya dinetralkan oleh gas beracun. Seperti energi jahat sebelumnya, energi beracun ini masih memiliki kemampuan untuk menekan kekuatan energi sejati. Namun, Sulin segera menemukan bahwa sepertinya ada kekuatan di tubuh Ye Chong yang tidak ditekan oleh gas beracun, dan membakar racun di tubuhnya sedikit demi sedikit. Karena energi naga dan Phoenix di tubuh Ye Chong pada awalnya adalah yang terkuat dan paling yang, itu adalah musuh dari roh jahat ini. Meskipun racun dari roh jahat memasuki tubuh Ye Chong, mereka tidak dapat bertahan lama karena secara bertahap dibakar oleh energi naga dan Phoenix. Sulin menghela nafas lega, sepertinya Ye Chong bisa mengeluarkan racun dari tubuhnya tanpa dia mengambil tindakan apapun. Pria kecil yang aneh, Sulin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu membantu Ye Chong dan membiarkan Ye Chong berbaring di pangkuannya. Dia duduk dengan lelah dan bersandar di pohon. Mengingat kejadian tadi, aku merasa sangat takut. Setelah sekian lama, Sulin kembali sadar. Untungnya, Ye Chong muncul. Kalau tidak dia akan mati, bahkan mungkin lebih buruk. Dia melihat Ye Chong yang tidak sadarkan diri, tapi ada sesuatu yang aneh di hatinya. Tak disangka, anak ini berkembang begitu cepat. Saya masih ingat saat pertama kali bertemu anak ini, dia bukan siapa-siapa. Tapi sekarang, dia telah tumbuh menjadi master yang sangat kuat. Dia bahkan menyelamatkan nyawanya sendiri. Sepertinya masa depan anak ini sungguh tidak terbatas. Pikir Sulin, saat roh jahat semakin berkurang, kulit Ye Chong berangsur-angsur kembali normal. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Chong akhirnya sadar kembali. Dia hanya merasa seperti sedang berbaring di atas sesuatu yang lembut. Dan di hidung masih ada gelombang aroma. Ye Chong perlahan membuka matanya, tapi penglihatannya terhalang oleh sesuatu.
Setelah Ye Chong bereaksi lama, dia akhirnya menyadari apa itu. Saya harus mengatakan bahwa Sulin memiliki sosok yang sangat bagus. Ye Chong berbaring di pangkuan Sulin dan melihat ke atas, tetapi tidak bisa melihat wajah Sulin sama sekali. Ye Chong mengaguminya, dan tiba-tiba sebuah tangan batu giok menepuk dahi Ye Chong. "Pa, apakah kamu sudah cukup melihat?" kata Sulin. Ye Chong tersipu dan segera duduk. Tuan Sulin." Sulin mendengus dan berkata, "Kamu akhirnya bangun, kamu sudah tidur selama 2 hari." Ye Chong tersenyum dan menggaruk kepalanya. "Tuan Sulin, kamu baik-baik saja." "Terima kasih karena telah menyelamatkanku." Sulin menunjukkan senyuman. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Ini masalah sepele. Ngomong-ngomong, kamu mengatakan sebelumnya bahwa seseorang memintamu untuk menyelamatkanku. Siapa itu?" Sulin bertanya. Dia ingin menanyakan pertanyaan ini sejak awal. Lalu, Ye Chong berbicara tentang Xuan Yuseng. Setelah mendengar ini, Sulin dipenuhi dengan kekaguman dan berkata, "Tampaknya kakak senior akhirnya berhasil menembus batas-batas manusia dan menjadi seorang Grandmaster. Dia adalah Grandmaster kedua di Istana Fenxiang kita. Yang pertama adalah secara alami merupakan nenek moyang." "Istana Fenxiang?" kata-kata Sulin penuh rasa iri. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Tuan Sulin, saya melihat bahwa Penatua Xuan sangat memperhatikan Anda. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingin mempertimbangkannya? Dia telah menjadi tampan dan kuat sekarang." Sulin menghela nafas, dan kemudian dia menepuk kepala Ye Chong. "Kamu berbicara omong kosong dan aku tidak akan merobek mulutmu. Penatua Xuan adalah paman dan kakek ketigaku. Itu sebabnya dia merawatku dengan baik." Ye Chong tercengang. Apa? Ye Chong selalu berpikir bahwa Sulin berasal dari generasi yang sama dengan Guo Yunpeng dan Cao Dahua. Dia harus berusia setidaknya 7 atau 80 tahun, hanya karena budidayanya, jadi terlihat muda. Xuan Yuseng diperkirakan berusia hampir 130 tahun, satu generasi lebih tua dari Cao Dahua dan lainnya. Namun saya tidak menyangka bahwa Xuan Yuseng bukanlah ayah angkat Sulin, melainkan kakeknya, yang berarti ada jeda 2 generasi. Dihitung dengan cara ini, Sulin baru berusia 40 tahun, yang merupakan usia di mana pesona masih ada. Dalam dunia pencaksilat, usia ini hanyalah anak muda. Dengan kata lain, penampilan dan usia Sulin cocok. Tapi Ye Chong selalu salah paham tentang Sulin. Memikirkan hal ini, Ye Chong tidak bisa tidak melihat Sulin beberapa kali lagi. Sulin mengangkat alisnya. "Apa?" Wajah tua Ye Chong memerah. Tidak apa-apa." Sulin mendengus dan bertanya lagi. "Ngomong-ngomong, Ye Chong, langkah apa yang kamu gunakan untuk menghadapi kejahatan Yin 1000 tahun tadi? Kenapa aku tidak pernah melihatnya sebelumnya?" "Ini adalah kekuatan elemen," kata Ye Chong. "Apa? Kekuatan elemen?" Sulin bahkan lebih terkejut. Setelah itu, Ye Chong memberitahu Sulin semua yang terjadi sebelumnya. Setelah Sulin mendengar ini, dia dipenuhi dengan kekaguman. "Saya tidak menyangka Anda akan memiliki begitu banyak petualangan. Tidak heran Anda menjadi begitu kuat, dan Anda sekarang adalah prajurit tingkat surga Dacheng, kan?" Ye Chong mengangguk. "Ya." "Tuan Sulin, hilangkan kata Tuan mulai sekarang." Sulin berkata, "Kalau tidak, aku akan merasa malu." Karena kekuatan Ye Chong saat ini cukup untuk mengalahkan Sulin. Ye Chong tersenyum. "Baiklah. Kalau begitu, Sulin, ayo cepat pergi. Saya tidak tahu apakah sesuatu akan terjadi di Istana Fenxiang." Sulin mengangguk. "Karena tugas telah selesai, ayo pergi." Namun, jalan kembali tidaklah mudah. Begitu keduanya meninggalkan pulau, mereka menghadapi gelombang yang bergejolak. Helikopter yang membawa Ye Chong sudah melarikan diri. Di pulau terpencil ini terdapat medan magnet yang kuat sehingga menyebabkan seluruh alat komunikasi tidak berfungsi. Oleh karena itu, kepulauan ini tidak dapat diakses dan tidak dapat dijangkau dengan peralatan modern. Mereka tidak memiliki alat transportasi sehingga harus mengandalkan tubuh untuk menyeberangi lautan luas. Ketika Ye Chong datang, dia sudah melihat petanya. Jaraknya masih 3000 mil laut dari pelabuhan terdekat. Jarak yang begitu jauh, bahkan melewati perairan yang tenang saja sudah cukup membuat Anda kelelahan. Apalagi airnya masih deras,
ingin menyeberangi ombak besar di laut sama saja dengan melawan pejuang tingkat bumi yang tak terhitung jumlahnya sepanjang waktu. Namun, saat ini tidak ada jalan lain. Jadi, mereka berdua makan sesuatu untuk menambah kekuatan mereka. Untungnya, senjata ajaib luar angkasa Ye Chong bisa digunakan. Dia mengeluarkan kayu manis dari senjata ajaib luar angkasa untuk dimakan. Setelah bersiap-siap, keduanya melangkah ke lautan luas dengan energi aslinya. Dibandingkan dengan kasarnya ombak di sekitar mereka, kedua orang itu seperti dua semut kecil, yang naik dan turun bersama air laut. Tampaknya gelombang besar saja sudah cukup untuk menjungkir balikkan mereka berdua. Gelombang besar dan kejam itu tampaknya tidak seberbahaya musuh-musuh yang jahat dan ganas itu. Namun nyatanya, gelombang-gelombang itu membawa ancaman kematian yang nyata bagi mereka. Harus dikatakan bahwa manusia yang paling kuat sekalipun akan terlihat lemah di hadapan alam. Keduanya melakukan perjalanan melintasi laut dengan sedikit atau tanpa bahaya. Jika Anda lelah, carilah karang dan duduklah untuk beristirahat. Ye Chong diberkati oleh tubuh Dewa Naga, yang tidak buruk. Tapi Sulin adalah manusia, dan kekuatan fisiknya akan segera habis. Untungnya, masih banyak kayu manis di senjata ajaib luar angkasa Ye Chong, yang dapat dengan cepat memulihkan kekuatannya. Keduanya berjalan seperti ini, berhenti dan pergi, dan butuh 3 hari penuh untuk melintasi kepulauan Samudra Arktik. Keesokan harinya, mereka tiba di pelabuhan besar Antonio. Kemudian, kami mengikuti kapal pesiar ke sini dan kembali ke Tiongkok. Di sisi lain, Istana Dupa. Saat ini, Cao Dahua jarang keluar dari ruang rahasia. Pada saat ini, dia sedang duduk di posisi utama Aula Penatua, mendengarkan Tetua Agung Siong Taisan di sebelahnya, memperkenalkan kejadian baru-baru ini. Ye Chong ini memang merajalela seperti yang dikatakan legenda, kata Siong Taisan. Cao Dahua mendengus, dalam waktu kurang dari sebulan, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kemudian, Cao Dahua bertanya dengan suara rendah, bagaimana kabarnya, bersambung.